Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada mata kuliah Hukum Acara Pidana, yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang upaya hukum. Baik, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal yang tak dapat disangkali lagi, sehingga proses penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan kebenaran di negara kita ini kiranya perlu mendapatkan perhatian serius dari kita semua. Maka salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Majelis hakim kepada terdakwa terpidana atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, maka terdakwa atau terpidana atau penuntut umum dapat melakukan upaya hukum. Baik, pada hari ini Bapak akan menjelaskan dulu tentang upaya hukum. Upaya hukum ini adalah sebuah perbuatan hukum yang mana salah satu upaya untuk mencari keadilan. Jadi upaya hukum ini ditujukan kepada beberapa orang. Yang pertama itu terdakwa atau terpidana, yang kedua penuntut umum. Jadi terdakwa terpidana berarti terdakwa masih dalam proses persidangannya. Terpidana berarti adalah orang yang telah berkekuatan hukum tetap, telah dijatuhkan oleh hakim, maka bisa dilakukan namanya upaya hukum. Kemudian penuntut umum dalam hal apa? Misalnya telah diputuskan oleh hakim tentang jumlah hukumannya, akan tapi tidak sesuai dengan apa yang dituntut penuntut umum, maka penuntut umum dapat melakukan upaya hukum juga. Baik, kita masuk kepada selanjutnya. Kita bisa lihat definisi dari upaya hukum pada pasal 1 butir ke-12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwasanya hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi adik-adik sekalian, bahwasanya upaya hukum itu adalah sebuah hak terdakwa dan juga penuntut umum. Jadi terdakwa ataupun terpidana memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dan penuntut umum. Dalam hal apa? Jika putusan yang telah diputuskan oleh hakim itu tidak sesuai. Mungkin dari segi substansinya ada yang salah, yang pertama, yang kedua dari prosedurnya, dan ataupun yang lain dan sebagainya, itu bisa dilakukan yang namanya upaya hukum. Jadi dia berupa hak, maka hak itu wajib dijalankan oleh pengadilan jika ada terdakwa atau penuntut umum melakukan namanya upaya hukum. Baik, kita sebelum membahas tentang upaya hukum, maka kita akan melihat dulu bagaimana model-model putusan dalam pengadilan yang diputuskan oleh hakim. Seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada 3 model putusan. Yang pertama, keputusan pembebasan terdakwa atau namanya pris prak pada pasal 19 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berarti pertama, putusannya bebas terdakwa. Kemudian keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, atau bisa disebut dengan ontslag van rechtvervolging. Ontslag van rechtvervolging pada pasal 191 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian ada model yang ketiga, putusan penghukuman kepada terdakwa.
berarti menjatuhkan hukuman. Itu dia 3 model putusan dalam pengadilan. Jadi adik-adik sekalian, ini perlu kita hafal. Jadi ada, dan juga kita harus mengetahui konsekuensi dari 3 putusan ini berbeda-beda. Baik itu dari putusan bebas itu bagaimana, kemudian onslah atau pelepasan itu bagaimana, kemudian yang penghukuman. Kita harus tahu membedakannya. Oke. Jadi kalau keputusan penghukuman berarti dia si terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwasanya dia melakukan sebuah tindak pidana itu dan dia harus diberikan hukuman. Itu dia keputusan penghukuman. Kalau keputusan pembebasan berarti perbuatan hukum dia tidak dianggap tidak ada, memang tidak ada. Kemudian dia tidak bisa mempertanggungjawabkan pidananya. Berarti perbuatannya tidak ada. Kemudian dia pun tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya. Kenapa? Karena perbuatannya tidak ada. Itu dikatakan bebas. Kemudian keputusan pelepasan, perbuatan peristiwa hukumnya itu ada, hukumannya hukum yang mengaturnya itu ada. Akan tetapi orang yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut tidak dapat dihukum. Nah, itu namanya lepas dari hukuman, tuntutan hukum. Oke, baik. Kita akan membahas berdasarkan dari putusan hakim tersebut di atas, maka penasihat hukum maupun penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum. Nah, upaya hukum itu modelnya 2. Yang pertama upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Pada hari ini kita akan membahas tentang upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa diatur dalam bab 17 bagian ke-1 dari pasal 233 sampai dengan pasal 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pemeriksaan tingkat banding, dan bagian kedua dari pasal 244 sampai dengan pasal 258 KUHP tentang pemeriksaan tingkat kasasi. Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan, menerima putusan pengadilan negeri atau tidak, atau tingkat pertama, atau bisa dinamakan namanya judex facti. Jadi sehingga tingkat pertama berarti judex facti ya. Berarti pengadilan tingkat pertama dinamakan judex facti. Sehingga maksud dari upaya hukum dari terdakwa atau terpidana atau penuntut umum tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut adalah yang pertama, ini alasan-alasannya ya, untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya. Berarti untuk melihat ada permasalahan atau ada kesalahan nggak dalam penetapan putusan tersebut. Yang kedua, untuk kesatuan dalam pengadilan. Kesatuan dalam pengadilan itu maksudnya adalah misalnya di pengadilan A itu ketika ada perkara pidana pencurian, maka dia diputus dengan pidana penjara contoh 3 tahun, maka di pengadilan B itu bisa mengikuti putusan yang di pengadilan A. Jadi kalau misalnya di putusan B itu pencuriannya sama modelnya, kenapa pertanyaannya berbeda gitu kan? Pertanyaannya kenapa berbeda putusannya? Maka bisa dilakukan banding. Gitu ya. Jadi gunanya untuk kesatuan dalam pengadilan. Yang ketiga, sebagai perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang hakim atau pengadilan. Jadi maksudnya adalah jika misalnya ada hakim yang memiliki kesewenang-wenangan dalam menetapkan keputusan untuk melindungi hak terdakwa, biar jangan sampai bahwasanya si terdakwa salah diberi putusan tidak sesuai dengan putusan hukumannya dengan perbuatannya, itu jangan sampai ya. Maka perlulah namanya upaya hukum. Baik, ada beberapa upaya hukum. Yang pertama adalah perlawanan. Upaya hukum biasa adalah salah satunya perlawanan. Sebagaimana diketahui bahwa baik penuntut umum maupun terdakwa mempunyai hak untuk tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.
yaitu suatu keputusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam proses pemeriksaan eksepsi, yaitu bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau pembatalan surat dakwaan penuntut umum. Maksudnya perlawanan itu adalah ketika dalam proses persidangan. Kemarin di pertemuan yang lalu pernah kita membahas tentang eksepsi. Pada sidang eksepsi itu ada putusan sela. Maka putusan sela, di dalam proses putusan sela itu, itulah eksepsi itu termasuk adalah perlawanan. Perlawanan yang mana substansinya adalah pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau pembatalan surat dakwaan. Berarti ada bisa kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kemudian pembatalan surat dakwaan, itu dia. Kemudian dalam hal ini terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum mempunyai hak untuk tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Untuk lebih jelasnya proses hukum upaya hukum per Z dapat dikemukakan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 156 KUHP. Nah, ini dia ya, silakan nanti ada dek baca pasal 156 KUHP tentang putusan ya. Oke, baik. Adapun permohonan perza atau perlawanan yang dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum diajukan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama. Bentuk upaya hukum perza atau perlawanan lainnya yang hanya dapat diajukan oleh penegak hukum, penyidik dan penuntut umum kepada pengadilan tinggi adalah putusan pra peradilan yang menyatakan sah atau tidaknya penghentian penyidikan penuntutan. Sebagaimana bertitik tolak dalam pasal 83 KUHP bahwa terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Kemudian dikecualikan dalam ketentuan ayat adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Yang suatu itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Oke, baik, dalam proses pemeriksaan cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas, jalan dapat pula dilakukan upaya hukum perzen atau perlawanan oleh terdakwa atas putusan pengadilan terhadap perampasan kemerdekaan. Jadi contohnya kalau misalnya dalam putusan lalu lintas ada perampasan kemerdekaan, maka bisa dilakukan perlawanan atau dikatakan perzen. Itu dia. Selanjutnya di dalam putusan perstek ini adalah putusan atas perzet ya, adik-adik sekalian. Perstek ini adalah putusan jawaban dari hakim pengadilan terhadap upaya hukum perzet. Nah, kalau perzet putusannya perstek. Nah, di dalam putusan persek berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka menurut pasal 214 ayat 4 KUHP, dalam hal putusan dijatuhkan di luarnya hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Nah, dalam waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan. Maksudnya perzet ini bisa dikatakan gini, perzet itu kalau misalnya si terdakwa dipanggil secara berturut-turut selama 3 kali, tapi dia tidak hadir, maka hakim dapat melakukan perstek. Langsung dapat melakukan verzet, putusan verzet. Tapi kalau misalnya setelah udah dikeluarkan putusan verzet oleh hakim, kemudian si terdakwa tidak terima dengan putusan verzetnya, maka si terdakwa dapat meminta perlawanan. Maka si terdakwa melakukan perlawanan, kemudian hasil dari perlawanan itu adalah perstek, putusan perstek.
karena dalam hal pembatalan per Z atau jawaban dari per Z itu dia. Kemudian kita masuk itu tadi perlawanan, kemudian kita masuk pada banding. Pemeriksaan banding adalah pemeriksaan perkara pada tingkat 2 atau pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini berarti dia berada di ibu kota provinsi. Setiap provinsi ada satu pengadilan tinggi, di mana pengadilan tinggi itu tempat untuk melaksanakan banding. Sebagaimana yang diatur pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang perkosaan kehakiman, terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kedua, terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan yang lain. Pada pasal 67 KUHP, terdakwa atau penuntut umum berhak meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam cara tepat. Ini dia. Kemudian apa-apa saja yang dikecualikan pada tingkat putusan-putusan yang tidak dapat diputuskan atau diperiksa di pengadilan banding adalah yang pertama putusan bebas. Putusan bebas tidak dapat dibanding. Kemudian lepas tidak dapat dibanding. Kemudian putusan pengadilan dalam acara tepat, nah itu tidak dapat dibanding. Jadi ada ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan banding. Selanjutnya, terhadap pemeriksaan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding, sebagaimana dalam pasal 483 KUHP bahwa terhadap putusan pra peradilan dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7980, 7980 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Dikecualikan dari ketentuan ayat 1 adalah putusan pra peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan, yang untuk itu tidak dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Inilah dia. Kemudian tujuan dari pengajuan permohonan banding atas putusan pengadilan negeri adalah menguji putusan pengadilan negeri tingkat pertama terhadap ketetapan penyesuaian dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu. Jadi adik-adik sekalian, bahwasanya di banding itu tidak ada lagi pemeriksaan proses biasa yang sebagaimana yang dilaksanakan di pengadilan tingkat pertama, itu pengadilan negeri. Jadi di tingkat banding itu hanya pengiriman berkas saja. Ketika putusan di tingkat pertama sudah keluar, 7 hari dihitung dari itu, maka hakim akan bertanya dulu. Setelah putusan keluar, hakim akan menanya, apakah terdakwa ataupun penasihat hukum ingin melaksanakan banding, atau penasihat hukum atau penuntut umum akan melaksanakan banding. Jika terdakwa atau penasihat hukum tidak terima dengan putusan apa yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama, maka bisa dilaksanakan banding. Setelah dibilang bahwasannya banding, maka dikasih waktu tenggat 7 hari untuk mengajukan permohonan. Jadi yang diperiksa itu adalah berkasnya. Jadi kalau dibanding itu tidak lagi orangnya, tidak dipanggil lagi terdakwa untuk sidang, tidak. Tapi yang diperhatikan atau yang dibandingkan adalah berkas. Berkas itu apa saja? Itulah putusan hakim. Putusan hakimnya itu akan dilihat apakah sesuai dengan prosedur yang dilaksanakan hakimnya atau tidak, yang pertama. Yang kedua, apakah penerapan hukum yang dilaksanakan dalam putusan itu sudah sesuai atau tidak. Nah, itu dia akan dilihat dari dua itu. Jika misalnya putusan itu ada dikabulkan, nah, jadi kalau bahasa pengadilan tinggi itu mengabulkan, ada mengabulkan sebagian, ada mengabulkan seluruhnya, ada mengabulkan sebagian,
kemudian ada membuat putusan sendiri. Nah, itu dia. Jadi ada menguatkan juga. Jadi ada sekalian bahwasanya banding itu ketika putusan pengadilan negeri sudah diputuskan, maka banding. Jadi putusan pengadilan negeri tidak digunakan lagi. Jadi yang digunakan adalah putusan banding. Jadi hakim akan melakukan atau mengeluarkan putusan sendiri. Nah, bisa putusannya itu dia menguatkan putusan yang lalu, bisa, atau dia bisa membuat putusan sendiri. Nah, itu dia. Jadi itulah pentingnya bandingnya. Oke, oleh karena itu merupakan suatu penilaian baru. Nah, judicium novum berarti penilaian baru. Pengadilan tinggi berarti dia menilai yang baru. Jadi Pak, kalau misalnya putusan pengadilan negeri, contoh di putusan tingkat pertama itu diputuskan dia dipidana penjara 3 tahun. Tiba-tiba di putusan dia banding, meningkat menjadi 4 tahun. Si terdakwa tidak bisa itu semena-mena, udahlah Pak, saya hakim, saya ingin yang putusan yang pertama saja akan lebih ringan. Tidak bisa seperti begitu. Jadi ketika misalnya sudah diputuskan di pengadilan tingkat pertama 2 tahun, kemudian di pengadilan banding 3 tahun, maka yang digunakan adalah putusan banding. Jadi tidak bisa lagi putusan tingkat pertama tidak bisa digunakan lagi. Itu dia. Jadi pikir-pikir dulu sebelum melakukan yang namanya banding. Kenapa? Karena kalau bisa dalam upaya hukum banding maka perlu yang namanya novum atau bukti-bukti baru agar menguatkan dalam argumentasi ketika melakukan banding. Gitu. Memori banding. Jadi ada namanya memori bandingnya. Oke, alasan pengajuan banding oleh penuntut umum atau atas putusan bebas. Jadi kalau misalnya di pengadilan negeri itu diputus bebas, nah, pasti kan ada yang tidak senang. Yang tidak senang itu siapa? Nah, itulah penuntut umum. Nah, penuntut umum. Kalau misalnya terdakwa diputus bebas ya senang, tapi kalau misalnya penuntut umum tidak akan senang itu kalau misalnya ada terdakwa yang mana diputus bebas. Maka jika penuntut umum tidak puas, maka bisa melakukan yang namanya banding. Jika ada putusan bebas, penuntut umum terhadap putusan bebas adalah merupakan suatu masalah, sebab itu dalam undang-undang KUHP tidak disebutkan atau diatur jelas dan tegas. Bahkan tidak membolehkan banding putusan bebas dari segala tuduhan, sebagaimana tercantum pada pasal 21 Undang-Undang tentang Proses Kehakiman. Namun dalam praktek sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam jurisprudensi di mana putusan yang merupakan pembebasan tidak dapat dimintakan banding asalkan penuntut umum dapat membuktikan bahwa pembebasan tersebut adalah pembebasan tidak murni. Jadi jika ada putusan bebas dan penuntut umum ada mencurigai kenapa ini bisa bebas, padahal jelas bahwasanya tepat dan meyakinkan bahwasanya si terdakwa telah melakukan sebuah tindak pidana, maka penuntut umum dapat meminta banding. Iya. Kemudian jadi contohnya ini bisa Bapak contohkan ini kasus Rahman Harahap. Rahman Harahap itu dia tindak pidana korupsi wali kota Medan. Korupsi di tingkat pertama di pengadilan negeri dia bebas. Maka penuntut umum tidak bisa terima, maka penuntut umum melakukan banding dan ternyata dia hasil dari putusan bandingnya adalah Rahman tetap di penjara. Nah, itu dia, itu contohnya ya. Oke, baik, terdapat beberapa alasan banding oleh penuntut umum terhadap putusan pembebasan, yaitu sebagai menurut jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa putusan yang mengandung pembebasan tidak dapat dimintakan banding oleh jaksa penuntut umum kecuali dapat dibuktikan dalam memori bandingnya bahwa pembebasan tersebut sebenarnya dalam pembebasan tidak murni. Sebelum berlakunya KUHP, maka jurisprudensi tersebut di atas merupakan sumber hukum. Berarti kalau dari pernyataan yang di sini ya maksudnya adalah
penuntut umum itu tidak dapat melaksanakan yang namanya banding jika ada putusan bebas. Tapi ada sebuah jurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung nomor 19 KR tahun 1969 bahwasanya penuntut umum itu dapat melakukan banding jika ada jika pembebasan tidak murni. Dalam memori banding, penuntut umum dapat membuktikan bahwasanya pembebasannya tidak murni. Ada intervensi mungkin, ada kong kali kong, atau ada suap menyuap tentang mafia hukum. Nah, itu bisa dilakukan banding oleh penuntut umum. Jadi dari opini para hakim, jaksa, pengacara, para dosen bahwa putusan bebas dimungkinkan banding dengan alasan sebagai usaha koleksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kemudian kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi putusan hakim. Yang ketiga, kemungkinan adanya kehilapan hakim dalam membuat putusan. Jadi hakim itu juga manusia, jadi kadang khilaf juga atau ada kesalahan dalam menerapkan putusan. Itu gunanya banding. Kemudian yang ketiga adalah kasasi. Nah, kasasi ini di mana kasasi? Kasasi ini adalah di Mahkamah Agung. Jadi kalau misalnya sudah putusan tingkat pertama tidak puas juga, maka bisa banding di pengadilan tinggi. Kalau misalnya tidak puas juga, maka kasasilah di Mahkamah Agung. Lembaga kasasi sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, yaitu kasser. Artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan selanjutnya. Ditiru oleh negara Belanda, kemudian dibawa ke Indonesia. Pada asasnya kasasi didasarkan atas penimbangan bahwa terjadinya kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan hakimnya. Artinya kekuasaan kehakiman ditafsirkan secara luas dan sempit. Jadi penafsiran secara sempit yaitu jika hakim memutuskan suatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas, misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan. Nah, itu dia. Kemudian tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan segala dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Oke. Kita lanjut. Adapun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi bisa kita lihat di pasal 253 ayat 1 KUHP, yaitu pemeriksaan dalam kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 244 dan pasal 249 guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Yang kedua, apa benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang? Maka Mahkamah Agung menetapkan disertai penuntut agar penunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan. Yang ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya? Ini yang akan dilihat oleh Mahkamah Agung. Jadi pahami bahwasanya untuk prosesnya di masing-masing itu 7 hari. Jadi ketika putusan pengadilan negeri 7 hari, apakah banding atau tidak? Kalau banding lanjut, kemudian setelah putusan banding lanjut lagi. Kalau misalnya 7 hari akan sudah putus, maka 7 hari akan dilanjutkan lagi. Kemudian kasasi. Terakhir adalah kasasi di Mahkamah Agung. Nah, di kasasi Mahkamah Agung itu adalah udah paling tertinggi dalam upaya hukum. Maka ketika orang melaksanakan upaya hukum, kasasi juga harus minimal memiliki novum juga atau dikatakan bukti baru. Selanjutnya, putusan kasasi itu bersifat juga sama dengan putusan banding. Dia bisa menguatkan putusan hakim sebelumnya. Kemudian dia bisa juga membuat keputusan sendiri. Nah, yang ketiga dia bisa membatalkan putusan yang lalu, yang hakim sebelumnya. Nah, itu dia.
Mungkin itu saja untuk penjelasan singkat dari Bapak tentang materi kita pada hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.